Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi Ramazon. NPM saya C1C023149. Saya berasal dari kelas 3E, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKSIE. Baiklah, saya akan melanjutkan ke dalam soalnya. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 1. Pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Provision adalah kewajiban yang diakui oleh perusahaan jika memenuhi beberapa syarat sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision apabila kondisi terpenuhi. Yang pertama, kondisi kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinannya terjadinya pengeluaran sumber daya. Yang ketiga, estimasi handal. Tetapi jika ketiga kondisi di atas terpenuhi, maka perusahaan harus mengakui provision dalam laporan keuangannya. Jika tidak, provision tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria tersebut, tetapi masih ada kewajiban bersyarat, perusahaan harus mengungkapkannya dalam catatan laporan keuangan sebagai contingent liability. Kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi bond premium atau bond diskon diperlukan untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat obligasi, sehingga dengan nilai nominalnya saat jatuh tempo. Amortisasi ini juga memastikan bahwa biaya bunga yang diakui setiap periode mencerminkan suku bunga efektif obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima atau dibayarkan oleh penerbit atau pemegang obligasi, sehingga menghasilkan pencatatan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi aktual. Soal ketiga, treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk pencatatan treasury share. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya atau treasury share dengan cost method, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan. Karena saham yang diterbitkan tetap sama. Pertama, saham yang dibeli kembali masih dianggap sebagai saham yang diterbitkan meskipun tidak lagi beredar di publik, tidak mengubah modal saham. Kedua, pembelian kembali saham hanya mengurangi saham yang beredar, tapi tidak mengurangi nilai nominal dari saham yang diterbitkan. Nilai nominal ini tetap dihitung dalam share capital ordinary. Yang ketiga, pencatatan terpisah. Treasury share dicatat terpisah sebagai akun kontra ekuitas yang mengurangi ekuitas, tetapi tidak mengubah jumlah atau nilai modal saham yang telah diterbitkan. Meskipun sahamnya dibeli kembali, modal saham dihitung tetap berdasarkan total saham yang diterbitkan, bukan saham yang beredar. Soal nomor 4. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share.
Jelaskan mengapa dalam melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share. Jawabannya adalah pembelian kembali saham oleh perusahaan atau treasury share dapat meningkatkan earning per share karena mengurangi jumlah saham yang beredar. Earning per share dihitung dengan rumus jumlah saham yang beredar dibagi dengan laba bersih. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah saham yang beredar menurun. Sementara laba bersih perusahaan tetap sama dengan denominator berkurang. Maka hasil dari perhitungan earning per share akan meningkat. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketentuan akuntansi untuk penerbitan saham guna memperoleh aset non-cash atau membayar jasa diukur berdasarkan nilai wajar aset atau jasa yang diterima. Jika tidak bisa diukur, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Pencatatan jurnalnya untuk aset non-cash, debit adalah aset non-cash, kredit modal saham dan agio saham. Untuk jasa, debitnya adalah beban jasa, kreditnya modal saham dan agio saham. Pengakuan dilakukan saat perusahaan menerima aset atau jasa. Soal nomor 6. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Ketika perusahaan melunasi bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain, langkah-langkah akuntansinya yang dilakukan adalah pertama pengukuran. Pengukuran aset atau sekuritas yang diserahkan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelunasan. Pencatatan jurnalnya ialah bond payable pada debit bond payable debit bond payable beban bunga terutang. Kreditnya aset atau sekuritas, laba atau rugi dari pelunasan. Dengan cara ini pelunasan utang tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Soal nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Ketika perusahaan menilai non-current liabilities menggunakan fair value, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah jika nilai wajar utang meningkat. Jika nilai wajar meningkat, maka debitnya beban bunga pada utang jangka panjang. Jika nilai utang menurun, debitnya utang jangka panjang pada pendapatan. Konsekuensi pada laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, nilai non-current liabilities diperbarui sesuai nilai wajar, memberikan gambaran akurat tentang kewajiban. Laporan laba ruginya adalah menyesuaikan pengaruhi beban bunga atau pendapatan yang berdampak pada laba bersih. Dengan ini penyesuaian ini meningkatkan relevansi informasi kewajiban dalam laporan keuangan. Soal nomor 8. Dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Ketika perusahaan membagikan share dividen, total equity tidaklah berkurang. Pembagian dividen saham merupakan transfer dari return earning ke share capital. Jadi, total ekuitas tetap sama karena tidak ada aliran kas yang terjadi. Dampak pada share capital.
Dampaknya adalah share capital akan meningkat sesuai dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dibagikan, sementara return earning berkurang dengan jumlah yang sama. Pembagian share dividends tidak mengurangi total ekuitas karena hanya merubah komposisi antara return earnings dan share capital. Total ekuitas tetap sama, tetapi share capital meningkat. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal hitungan pertama dari NPM Ganjil. Itu soal nomor 1. Bessinger Company membeli sebuah depo tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan 60.000. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun. Dan pada saat ini, perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar 70.000 dolar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Pertanyaan pertama diminta siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai 39 dolar 39,087 dolar. Maka jurnalnya kita buat jurnal interestnya depot debit di depot sebesar 600.000, kasnya sebesar 600.000, dan depot di debit sebesar 39,087 dolar pada kas senilai 39,087 dolar. Soal kedua, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban, penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Bessinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari deposit ini adalah 0. Maka jawaban yang B, jurnal interestnya adalah beban penyusutan sebesar 60.000 dolar di debit pada akumulasi depresi 60.000 dolar di kredit. Ini dengan metode garis lurusnya, beban penyusutannya 3,909 di debit pada akumulasi depresiasi 3,909 dolar. Dapat 3,909 ini dari perhitungan di atas 39,087 dibagi 10 tahun. Maka dapat hasilnya sebesar 3,909 dolar. Ini ada beban bunga di debit sebesar 2,345 dolar pada kewajiban lingkungan 2,345 dolar di kredit. Dapat hasil dari 2,345 itu adalah perhitungan 39,087 dolar tadi dikali dengan 6%. Maka dapatlah hasilnya 2,345 dolar. Baiklah, masuk soal ketiga. Pada tanggal 1 Januari 2023, Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000 dolar. Buatlah jurnal untuk menyelesaikan kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Maka kita buat jurnalnya, interestnya di sini, kewajiban lingkungannya di debit sebesar 70.000 dolar, kerugian penyelesaian kewajiban lingkungannya di debit sebesar 10.000 dolar, pada cash yang dikredit sebesar 80.000 dolar.
Terima kasih. Itu soal nomor